setia dengan firman-Nya, Kau pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja, pahlawan hebat, semua musuhnya binasa kelak. Kasih marohat, alele bangat, kata pangagat, tumpahi nama, tubenani ulang, mina posobi, bye-bye mamar tua, sude dolmai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 25 April 2024, yaitu dari Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Gumogodo dihalunguton rohakku Tuhani, sian akka parhal di torang niari, akka parhal di torang niari tongon. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah berada dalam situasi tertekan, kesepian di tengah keramaian, benar-benar berat pergumulan yang dihadapi, seperti sudah mengalami rasa frustasi atau bahkan depresi. Saya baca data Pusat Informasi Kriminal Nasional pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai tanggal tersebut, angka sudah melampaui batas atau apa yang sudah terjadi di sepanjang tahun 2022, kasus bunuh diri. Sampai 18 Oktober 2023 jumlahnya sudah 900 kasus. Dan menurut WHO per 28 Agustus 2023 lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya, dan usia kebanyakan adalah 18 sampai 29 tahun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang hidup itu berat sekali untuk dihadapi. Dalam Alkitab ada banyak tokoh yang mengalami pergumulan yang berat. Seperti dalam pemazmur ini, dia mengalami kesakitan, bukan hanya fisik, namun juga jiwanya. Dalam ayat 2 dikatakan pemazmur seperti dari lembang jurang yang dalam. Itu berarti begitu dalamnya tekanan jiwa pemazmur, tidak ada yang memperhatikannya. Kita pun juga mungkin pernah mengalami ini. Teman atau keluarga meninggalkan kita saat kita mengalami kesakitan, atau bahkan hanya menghakimi kita saja, menyulutkan kita saja, menjadikan kita adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling bersalah, dan mereka, keluarga adalah orang yang perfect, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Bukan membantu, tetapi justru malah menambah persoalan. Bukan memberi jalan keluar, tetapi justru malah membuat kita menghadapi jalan buntu. Ada Salomo, dia membenci hidupnya dalam Alkitab. Di Pengkhotbah 2 ayat 17
Dia katakan, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatunya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dari situ kita bisa melihat bahwa Salomo pun pernah mengalami situasi di mana dia benar-benar putus asa. Elia pun pernah putus asa. Dia ungkapkan dan dituliskan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia putus asa. Yunus juga pernah dikuasai kemarahan dan ingin mati. Dalam Yunus 4 ayat 3 dituliskan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang Tuhan berikan. Paulus pun juga pernah dalam situasi demikian. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Marilah kita mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup yang berat ini. Pemazmur sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan, bagaikan seorang pengawal. Kalau dalam kehidupan kita mungkin bagaikan security atau sapam dalam bekerja, melewati malam yang panjang menanti datangnya pagi agar pekerjaannya pun selesai. Itulah yang dialami oleh Daud, seperti pengawal yang mengharapkan pagi. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia selalu tetap berbuah dan tak ada yang membuat dia menjadi layu atau berputus asa, karena dia selalu menantikan Tuhan untuk menghadapi setiap persoalannya. Coba kita bayangkan, penjaga malam kalau mereka berjaga-jaga, mereka sangat ingin pagi supaya ada pergantian shift, dan pagi adalah suasana yang lebih ramai dan lebih hangat. Malam sepi, gelap, dan boleh saja bahaya lebih banyak terjadi. Dingin dan rasa mengantuk sangatlah kuat melanda. Oleh karena itu, menanti pagi mereka menyibukkan diri agar tidak terasa berat melewati malam yang panjang. Untuk bekerja sebagai seorang penjaga, mungkin bermain catur, atau memakan mie instan untuk menghangatkan tubuh, atau menonton sepak bola, dan lain sebagainya, sehingga tidak terasa pagi pun datang. Seperti itulah kita dalam kehidupan ini. Tetaplah menantikan Tuhan, dan tetaplah berbuah di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jangan diam saja. Dengan diam saja, maka kehidupan yang berat akan semakin berat kita jalani dan semakin membuat kita masuk ke dalam titik kejenuhan, frustasi, dan depresi. Tapi tetaplah bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu mengingatkan kami dalam kehidupan yang berat ini. Biarlah kami tetap menantikan Engkau. Biarlah kami tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami tetap rindu melakukan firman Tuhan, agar apapun persoalan yang berat ini, kami dapat melewatinya dengan sukacita, karena kami percaya pada waktunya Engkau akan memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan. Layaknya pengawal yang berjaga di malam hari, menantikan datangnya pagi. Seperti itulah kami Tuhan di dalam Engkau. Boleh pergumulan itu ada, tetapi kami yakin dan percaya pergumulan itu kelak akan Engkau berikan jalan keluarnya. Kuatkan kami, kuatkan jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.